Mengenai video live Facebook yang beredar serta beberapa informasi yang sudah terlanjur beredar di tengah-tengah masyarakat mengenai saudara-saudara kita yang merasa tersalimi karena tidak diperpanjangnya sebagai tenaga kebersihan di Kecamatan Mamajang. Yang pertama, kami ingin menjelaskan bahwasanya ketiga teman kita ini, bukan 4 ya, sebagaimana yang telah diinformasikan, ketiga teman kita ini sudah mengikuti tes seleksi Laskar Pelangi sesuai kebijakan dari Bapak Wali Kota di akhir tahun 2021 kemarin. Administrasi kontrak administrasi ikut dan juga tenaga kebersihan dengan tes wawancaranya. Seiring berjalannya waktu, kalau saya tidak salah di akhir bulan Februari tahun 2022 muncul hasil seleksi Laskar Pelangi sekota Makassar. Muncul hasil seleksi Laskar Pelangi sekota Makassar, di mana ternyata ketiga teman kita ini, saudara kita ini tidak lulus di pengumuman tahap pertama. Karena adanya polemik dan juga dinamika-dinamika yang ada di lapangan, Bapak Wali Kota sebelum Prakosus kemarin meminta seluruh SKPD, kepala SKPD dan camat-camat rapat koordinasi secara virtual membahas Laskar Pelangi ini karena banyaknya desakan-desakan dan juga masyarakat yang riak-riak di tengah-tengah masyarakat. Hasil rapatnya tersebut salah satunya meminta seluruh SKPD dan juga camat mendata ulang kembali tenaga kontrak baik administrasi maupun kebersihan yang tidak lulus di tahap pertama. Sehingga kami selaku bawahan dari Bapak Wali Kota merespon cepat. Kami memanggil Kasih Kebersihan dan juga Kasubag Kepegawaian di Kecamatan Mamajang untuk mendata kembali dan menghubungi kembali siapa-siapa teman-teman kita yang tidak lulus tersebut. Akhirnya sudah disampaikan ternyata 3 orang teman kita ini tidak mau memasukkan data-datanya dengan alasan ada backingnya, ada yang backingi oleh salah satu tim sukses. Saya tidak perlu sebutkan namanya walaupun kami tahu. Kalau mau tahu siapa orangnya yang sering mengintervensi BKD untuk meluluskan ketiganya ini, bisa tanya ke Pak Iro di BKD kalau ada waktu tak sebentar ataupun besok. Sehingga daripada kita menunggu 3 orang ini melengkapi data-datanya, mengorbankan yang puluhan orang yang tidak lulus, terpaksa kita mengirimkan data-data tersebut ke BKD tanpa minus 3 orang ini karena memang tidak mau dan juga bukan 1-2 kali kita meminta data-datanya. Ada Kasih Kebersihan lengkap jejak digitalnya, mereka menghubungi person-personnya 3 orang ini. Ada pengawasnya mengingatkan di lapangan, kumpulan umum KTPmu supaya mau diusulkan kembali ini masuk sebagai tahap kedua, dan mereka memang tidak mau. Bahkan mereka menganggap bahwasanya ya ada yang uruskan, dan yang uruskan ini orang cukup dekat dengan pimpinan, begitu warnanya. Dia menangkap sebagai kepala seksi pengelolaan kebersihan yang pertama di Kecamatan Mamajang. Kalau kronologis untuk terkait dengan saudara-saudara kita ini yang mengaku tidak dipekerjakan lagi di Kecamatan Mamajang, itu secara garis besarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, dan kurang lebih seperti itulah jawaban dari kami. Kemudian terkait dengan penarikan armada kemarin, alasan teknisnya adalah kami pertama di lapangan itu kami dikantor oleh 2 lokasi, dikantor oleh 1 pemuda, itu sangat istilahnya tidak seimbang, tidak efektif. Oleh karena itu saya menghadap sama pimpinan bagaimana kalau armada yang dikuasai yang bersangkutan itu kita tarik dan kita bawa ke bengkel untuk diperbaiki kemudian diberdayakan kembali. Dan itu saya sebelumnya menarik, saya sudah WA minta tolong dek bawa ke kantor armada dan kami menggunakan. Dia sampaikan saya ada di Jeneponto, kemudian tolong diambil saja di rumah, bawa anggota tak ambil ke. Saya sudah
melakukan itu. Dengan surat perintah untuk penarikan itu kami ke sana dengan BKO PP Satpol PP bersama dengan teman-teman dari kepolisian ke sana, karena katanya tidak bisa bunyi. Makanya alasan kami adalah membawa mobil yang bisa menarik armada tersebut untuk diperbaiki. Tapi di luar dugaan kami, sampai di sana setelah menyerahkan surat itu tidak ada komentar dari, kebetulan yang menguasai sebenarnya itu adalah Sang Mubarak, tidak berada di lokasi, dia ada di Jeneponto. Kami serahkan kepada mamanya, dalam hal ini Rabania Dengkena, mamanya itu. Jadi kami serahkan itu, tidak ada komentar apa-apa. Oke, silakan. Jadi kami sebenarnya awalnya berjalan seperti apa yang kami harapkan, tapi di luar dugaan setelah kita membuat pasang itu tali penarik, tiba-tiba ada yang mengaku kuasa hukum, walaupun kami minta suratnya sebagai kuasa hukum dia tidak bisa tunjukkan, dan yang ditunjukkan kepada kami justru kuasa hukum terhadap kesengketa di luar dari kasus kami ini. Jadi begitulah kronologi sebenarnya yang terjadi, daripada kami ribut sebenarnya kan itu ya. Kelurahan Tamparan Keke, cover RW 1 RW 2. Pamai 1. Kelurahan Tamparan Keke. Desa 1 Keke. Kecamatan Mawajan. RW 1 RW 2. RW 1 RW 2. Dia di Benteng Solo sekitarnya sini. Jadi kita masih lewati jembatan itu. Bulan rumahnya. Ya, masuk